Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan 3 orang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai tersangka baru dalam kasus suap ekspor CPO. Suap tersebut diberikan agar Majelis Hakim menjatuhkan vonis lepas atau bebas kepada 3 terdakwa korporasi kasus korupsi CPO tersebut. Ketiga tersangka baru Majelis Hakim yang menangani kasus korupsi ekspor bahan utama minyak goreng di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah Hakim Ketua Juyamto, Hakim Anggota Agam Syarif Baharudin, dan Ali Muhtarom. Selain ketiga hakim itu, ada 4 pihak terkait lainnya yang juga dijadikan tersangka. Menurut Kejaksaan Agung, 7 tersangka itu terbukti terlibat suap. Kejaksaan Agung telah lakukan penggeledahan dan penyitaan sejak Sabtu 12 April 2025 dengan barang bukti uang tunai dalam bentuk dolar Singapura dan Amerika senilai miliaran rupiah. Kejagung juga menyita 21 unit sepeda motor, 7 sepeda, dan beberapa mobil mewah dari para tersangka. Tujuan dari penerimaan uang agar perkara tersebut diputus konsela, dan hal ini menjadi nyata ketika pada tanggal 19 Maret 2025 perkara korporasi minyak goreng telah diputus konsela oleh Majelis Hakim. Sebelumnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang diketuai Hakim Juyamto menjatuhkan vonis lepas atau bebas kepada 3 terdakwa korporasi kasus korupsi CPO itu pada 19 Maret 2025. Belakangan ketiga majelis hakim dalam perkara tersebut menerima suap atas pesanan putusan bebas di balik kasus korupsi CPO. Dari Jakarta, Margareta Novita, Brilian Syaheran, Tim TV One mengabarkan. Kejaksaan Agung telah menetapkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan 3 Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Jakarta Pusat sebagai tersangka suap. Mirisnya pemirsa, kasus ini menjadi bukti mafia peradilan menggurita di penegakan hukum, bahkan melibatkan hakim-hakim aktif. Kasus suap ini terkait kong kali kong pesanan vonis lepas atau bebas kepada 3 terdakwa korporasi kasus korupsi ekspor CPO. Mengenai kasus suap dan gratifikasi yang menjerat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan 3 Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Jakarta Pusat ini, pemirsa, kita akan berbincang dengan akademisi, dosen sekaligus Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Aristo M.A. Pangaribuan. Selamat malam, Pak Aristo. Selamat malam, Pak Zinka. Ya, Pak, bagaimana Anda melihat hakim-hakim yang cari cuan dari kong kali kong vonis lepas atau vonis bebas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini? Gini Mbak, jadi ini kan recurring pattern ya. Jadi ini sudah terjadi berulang kali. Kurang dari 6 bulan, saya juga pernah diundang TV One bicara soal Zaroff Ricard yang 1 triliun. Nah sekarang muncul lagi, artinya ini persoalan sistemik. Perkara ini adalah sebuah gejala ya, atau symptoms dari disease atau penyakit yang tadi disebut Mbak Zinka sebagai mafia peradilan yang sudah sangat sistemik dan mengakar. Nah, apa yang mengakibatkan ini sistemik? Apa yang mengakibatkan disease atau penyakit ini? Ini multifaktor. Nah, beberapa yang bisa saya sebutkan nih, misalnya pertama, kultur institusi ya. Kultur institusi dalam hal ini pengadilan yang membuka peluang untuk bermain dengan putusan. Apa maksudnya? Coba kita lihat. Jadi ini kan muncul skemanya kan pertama dari wakil ketua pengadilan yang sekarang Ketua Pengadilan Jakarta Selatan. Wakil ketua pengadilan ini dia tidak memutus sendiri, tapi dia memilih kolega-koleganya, memilih hakim yang bisa diajak bicara. Artinya di dalam pengadilan itu sudah ada jaringan informal. Sudah ada kelompok-kelompok, sudah dipetakan. Oh, ini kelompok yang bisa dinego. Ini kelompok yang bisa diajak bicara. Misalnya menukar putusan dengan uang. Dan ironisnya, ya, pengawasan, ada KY, ada Mahkamah Agung, gagal mendeteksi ini. Terlebih lagi, pelakunya juga adalah wakil ketua pengadilan, pimpinan pengadilan yang seharusnya terjun di dalam pengawasan itu sendiri.
Jadi sudah bisa dibayangkan betapa sistemiknya karena kultur institusinya membuka peluang untuk itu. Itu yang pertama. Yang kedua soal individunya. Jadi di tengah kultur institusi yang seperti ini, ya, maka individu ini pasti akan tergoda dan developing tolerance atau toleransi untuk menerima suap. Nah, ini saya kutip misalnya Pak Mahfud dulu pernah ngomong, ya, ini konteksnya pas. Malaikat saja bisa menjadi iblis di dalam birokrasi pemerintahan Indonesia. Nah, ini konteksnya pas dengan pengadilan. Kenapa saya bilang begitu? Karena tadi ada institutional kultur, ada kultur institusi yang udah developing toleransi terhadap korupsi, terhadap bribery, makanya ini bisa terjadi. Nah, lebih jauh lagi, gini, kita harus lihat objektif. Jadi perkara ini sebenarnya ada urutannya. Jadi perkara ini yang pertama kasus minyak gorengnya dulu, yang tahun 2022-2023, yang individunya. Kemudian dari situ ada perkara-perkara, jadi perusahaan-perusahaan ini yang didakwa korupsi ini, dia melawan kan dalam tanda petik, lewat ombudsman dan lewat PT UN. Yang mana putusan ombudsman dan PT UN itu menguntungkan dari perusahaan-perusahaan ini. Nah, ini ya menjadi celah atau menjadi basis negosiasi dari advokat-advokat itu untuk menukar dengan putusan bebas. Apa yang saya mau katakan? Jadi hakim-hakim ini sudah punya pola kerja, jadi dia tidak impulsif. Kenapa? Karena ada putusan-putusan konstruksi sebelumnya. Artinya mereka juga sudah ada pola-pola kerjanya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, saya juga mau menyoroti begini. Ini kan advokat ya sebagai perantara suapnya. Nah, advokat ini di sistem Indonesia memang dia mendapatkan peran yang marginal atau lemah. Sehingga kadang-kadang untuk survive atau bahkan sukses, dia tahu bahwa argumentasi hukum ini kurang laku, maka dia ambil shortcut, yaitu dengan negosiasi melalui uang. Nah, artinya ya faktor-faktor ini kemudian kombinasi dari faktor-faktor ini yang membuat penyakit sistemik ya, yang tadi bahasanya adalah mafia peradilan. Jadi kombinasi kepada faktor-faktor itu. Nah, kalau sudah begini persoalan sistemik, maka solusinya ya nggak bisa superficial di depan permukaan, misalnya spanduk-spanduk zona integritas dan lain-lain. Jadi harus juga solusi yang menurut saya ini harus agak ekstrim, karena ini sudah terjadi berulang-ulang. Apa misalnya ekstrim? Kita bisa lihat misalnya, kita contoh lah negara-negara lain misalnya. Dulu di Amerika juga mirip-mirip begini tahun 30 sampai 60. Tapi apa yang dilakukan? Ada operasi senyap, FBI membuat operasi senyap yang namanya Operation Greylord. Dia menyamar menjadi penyuap pengadilan, kemudian akhirnya diberangus semua, jadi puluhan pengacara, hakim, jaksa, polisi itu ditangkap semua, dan bahkan sampai ada yang bunuh diri. Baik. Karena perkara itu. Juga di Georgia yang potong generasi. Pak gitu kira-kira untuk begitu, pembukaan, Mbak. Kalau begitu, solusi yang ditawarkan oleh pemerintah mengenai akan dinaikannya gaji hakim ini bukanlah solusi yang menyelesaikan permasalahan begitu? Enggak, itu hanya, saya bilang itu hanya meredakan gejala aja. Jadi ibarat misalnya orang COVID demam dikasih Panadol. Jadi nggak pas. Kenapa gitu? Karena pertama, kalau sudah sistemik, ini persoalannya bukan hanya gaji saja. Dan harus diingat loh, hakim ini sudah mengalami kenaikan gaji. Jadi gaji hakim yang paling rendah ini rata-rata itu, hakim pemula itu 14 juta. Hakim sampai Mahkamah Agung, take home pay-nya bisa sampai 100-an juta. Itu bisa dicek. Jadi ini bukan soal persoalan gaji. Bahkan status hakim ini sudah bukan PNS lagi, tapi dia sudah pejabat negara. Jadi persoalan gaji ini, ya tadi saya bilang, hanya treating symptoms-nya. Jadi seperti memberi Panadol kepada orang yang sakit COVID kritis, gitulah kira-kira. Oke. Pak Risto, karena waktunya terbatas, terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya untuk bergabung malam hari ini, dan juga kita akan masih mendalami perkembangan dari kasus ini, Pak. Terima kasih, selamat malam. Oke, sama-sama, terima kasih.